Selamat pagi untuk kita. Iya, cuaca kita sangat. Ada yang bisa tahu berapa derajat hari ini? Berapa? Hah? 34. Iya. 34. Kalau anak-anak itu berapa panas normal? 36. Iya, berarti 34 belum panas sekali, tapi kayaknya panas sekali ya. Iya, baik. Panas di dalam, panas di luar nggak apa-apa, asal jangan panas di dalam. Iya. Bisa Bapak Ibu bayangkan nanti seperti apa neraka itu? Panasnya. Kalau nggak ke surga kemana? Neraka. Siapa yang mau ke neraka? Ada? Ada? Iya. Kalau nggak ke surga, kalau ke neraka, ke surga. Kalau mau ke surga, hanya satu jalan. Nggak ada jalan yang lain. Dan jalannya sempit. Sempit jalannya ya. Hanya melalui Yesus. Sempit itu bukan berarti nggak bisa orang banyak lewat masuk, bisa. Tapi sempit artinya kita tidak punya beban ke sana. Tidak ada beban dosa. Tidak ada lagi dosa yang kita bawa ke sana. Karena dosa itu tempatnya nggak ada di sana. Tapi dosa itu tempatnya bersama-sama dengan iblis di neraka untuk mendapatkan hukuman itu dengan perapian api yang sangat menyala-nyala. Jadi kalau kita bilang aku mau ikut Tuhan Yesus, aku juga mau bawa dosaku, gak bisa langsung. Harus tinggalkan ya. Iya. Kikislah. Darah Tuhan Yesus cukup untuk membersihkan kita. Darah Yesus mengampuni kita, menyucikan kita dari segala dosa kita. Kalau saudara percaya, saudara terima Dia, dosa saudara bisa diampuni. Kalau saudara mau hidup dalam Dia, tapi tetap kita masih hidup di bumi ini. Kalau hidup di bumi ini, berarti kita itu harus bekerja dan memberi buah. Itu kata Paulus. Kita akan melanjutkan kitab Filipi. Ini 1:4, hari ini 2. Mari kita lihat pasal 2. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ini. Kalau nasihat, kenapa? Siapa yang perlu dinasihati? Siapa yang perlu nasihat? Orang yang salah. Siapa? Orang yang apa? Yang salah, Orang yang salah, orang yang bermasalah. Itu yang perlu nasihat. Nah, berarti di Filipi ini ada masalah. Iya kan? Ada masalah. Sebenarnya mereka adalah jemaat yang berkemurahan. Rupanya orang berkemurahan pun ada masalahnya ya. Iya. Ada juga yang membuat jemaat ini jemaat yang bermasalah di sini. Masalah mereka adalah tidak sehati, dan masalah mereka itu adalah tidak sehati sepikir, dan masalah mereka itu adalah bisa kita lihat nanti masing-masing mereka egois, mementingkan kepentingannya sendiri. Baik, mari kita lihat pasal 2, Filipi pasal 2 ini dari ayat 1 sampai ayat 11 kita akan baca dulu. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu, saudara-saudara baca ayat yang genap. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini, mendapatkan kasih sendiri dapat satu kasih yang satu kebutuhan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripadanya sendiri.
yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam Allah tidak melanggar kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Filipi pasal 2 ini, kerinduan Paulus di sana adalah menginginkan gereja itu bersatu, ya, satu seperti doa Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Dia berdoa supaya engkau menjadi satu sama seperti aku dengan Bapa menjadi satu. Itulah kerinduan Tuhan kepada murid-muridnya, supaya mereka menjadi satu, dan supaya dunia tahu bahwa mereka itu menjadi satu dan dunia memuliakan Allah. Nah, jemaat di Filipi ini berkemurahan, sekalipun mereka miskin ataupun tidak begitu kaya, tapi mereka sangat mendukung pekerjaan Tuhan, ya, sangat mendukung. Tetapi ada sedikit di sana hal yang bisa dikatakan menjadi masalah di tengah-tengah jemaat ini. Jadi kalau gereja itu tempat orang bermasalah, ya, hah? Iya, bukan tempat orang bermasalah gereja, tapi orang bermasalah datang ke gereja, iya kan? Banyak kali masalahnya. Masalah bunda ya. Apa masalah Bapak dan Ibu? Banyak masalah. Kami pernah berdoa begini, Tuhan antarkanlah anak-anak datang ke tempat ini supaya bisa diajari firman Tuhan. Tuhan jawab doa itu, atau anak-anak yang akalnya minta ampun, lemparinya kawannya, berantem tiap minggu. Gimana kita buat? Coba ayo, gua bende. Seperti seorang bapak dan ibu, Tuhan berikanlah kami anak di tengah-tengah keluarga kami ini. Doa dia supaya mereka punya anak, lahir anaknya, rambusin dan kutakal rentakin aguna. Mana Mama Ralun ini? Mana Mama Ralun ada? Bapaknya kita bawa bapaknya mana? Oh enggak. Pengen anak laki-laki, mah. Mereka di bawah dan di laki-laki, mah. Gua benar kamu. Tarik dia rambut. Kalau sudah ngomong dia luar biasa. Gua ini duitnya. Dah butuhkan anak sih. Gua ini dulu. Gua ini dulu ya. Cuma Tuhan itu. Gak ngomong ya. Tuhan anak si mereka dendai. Kan seharusnya gitu ya. Seharusnya seperti itu kita bilang sama Tuhan. Berilah aku hikmat bagaimana untuk mendidik anak ini. Masalah tidak akan pernah berakhir dalam hidup di bumi ini. Paulus bilang apa? Mati adalah apa? Untung. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berdua, sebenarnya itu dilema bagi Paulus. Kenapa? Kan dikatakan di atas itu dikatakan apa? Ayat pasal 2 ya, pasal 2 itu, pasal 1 di atas itu ya. Aku didesak
hasad dari dua pihak. Aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Lebih baik tinggal di dunia ini karena kamu. Untuk berita Injil masih perlu hidup di bumi ini. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Jadi kalau kita ini masih hidup di bumi ini, itu artinya kita bekerja memberi buah, berjuang untuk berita Injil. Makanya ada guna kita perlu. Kalau nggak ada artinya kita hidup. Apa artinya hidup? Itu kata lagu ya. Kalau hanya bernapas, itu kita cuma hidup. Kalau nggak berguna hidup untuk Tuhan tadi, untuk apa hidup ini? Hidup itu supaya bekerja dan memberi buah. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Itulah komitmen. Itulah menjadi kesimpulan dalam hidupnya. Kalau aku mati jauh lebih baik diam bersama-sama dengan Kristus, tapi perlu untuk kamu, perlu untuk berita Injil, perlu Injil diberitakan. Masih banyak orang akan pergi ke neraka supaya Injil diberitakan. Jadi inilah menjadi tujuan hidup kita. Nah, jemaat ini yang diingatkan oleh Paulus, selain mereka berjuang untuk Injil, itu hal yang doktrin harus dilakukan. Tapi mereka juga berjuang untuk kehidupan secara secara etika, secara hidup sebagai jemaat Tuhan. Paulus juga mengingatkan apa yang harus mereka lakukan supaya mereka itu menjadi berkat bagi Tuhan, bukan hanya memberi persembahan. Supaya mereka menjadi berkat bukan hanya memberitakan Injil, tapi ada nasihat yang disampaikan oleh Tuhan tentang kerendahan hati. Mari kita lihat pasal 2 kita kembali. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Jadi Paulus itu sedih kalau jemaat ini tidak sehati. Mereka tidak sehati ya. Apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat ini? Mereka egois. Tahu egois? Apa itu egois? Iya. Ada perpecahan karena keegoisan. Kalau sudah bertobat aku, banyak orang percaya egois. Kalau dia sudah bertobat, untuk diri saja dulu, yang penting aku sudah selamat. Orang lain biarkan ke neraka, begitu. Iya. Tak peduli dengan orang lain, cuek, egois. Ngomong, aku udah ke gereja, sudah dengar firman Tuhan, nggak yang perlu lagi diberitakan Injil. Orang itu kan sudah 4 tahun dia. Ada lagi bilang itu, gini, aku pun nggak ada orang yang ngajari aku dulu. Aku sendiri yang belajar datang sama Tuhan. Hebat kali dia. Kalau bukan karena anugerah, kita nggak bisa diselamatkan. Oleh karena anugerah juga orang diselamatkan memang. Tapi bagian kita, celakalah kamu jika kamu tidak memberitakan Injil. Celakalah aku, kata Paulus, jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, apa yang menjadi persoalan di tengah-tengah jemaat di Korintus ini? Eudia menasihati, Sintiki menasihati, supaya sehati sepikir dan berjuang bersama. Mereka tidak sehati sepikir. Mereka mementingkan kepentingannya sendiri. Mereka itu mengutamakan kepentingannya sendiri, nggak peduli dengan orang lain. Secara rohani tadi seperti
seperti yang saya katakan, kalau sudah selamat udah jumpa sama orang lain pun nggak cerita tentang Tuhan Yesus. Cerita tentang apa? Coba kalau kamu cerita dengan kawan lu, apa yang kamu ceritakan? Kayak cerita kedua ya, kelapa sawit itu nggak apa-apa, tapi apapun makanannya tetap teh sosro botol minumannya. Apapun bahan cerita kita, tetap Injil harus sampai kepada orang itu. Ini seharusnya orang percaya. Egois. Orang percaya egois apa? Makan. Kita kan sering makan bersama ya. Kita punya tamu. Siapa yang kita duluan? Tamu kita atau kita? Mantap kalau tamu ya. Tamu kita duluan. Ya. Bukan kalau kita. Orang lain belum makan kita udah tambah. Gua gak pikir gini. Ini termasuk salah satu bagian secara secara manusiawinya, etika tadi. Janganlah karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih. Sehati sepikir, sehati mengerjakan pekerjaan Tuhan, sehati untuk berdoa, sehati untuk memberitakan Injil, sehati mengerjakan sesuatu. Sehati ini sulit ya. Makanya ada orang bikin nama anaknya sehati Moita. Golkarwe sehati Moita. Sehati Moita. Jadi artinya di sana ada supaya kita sehati. Antara suami dan istri sehati, antara keluarga itu sehati. Dalam Kristus itu kita harus sehati, supaya Injil bisa berkumandang, supaya kita bisa menjadi berkat. Di tengah-tengah gereja Tuhan itu harus sehati antara hamba Tuhan dengan jemaat, sehati dengan pengurus, sehati guru sekolah minggu, sehati semuanya mengerjakan pekerjaan Tuhan itu. Makanya ada visi. Apa visinya? Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau kita nggak sampai kepada visi ini, tak sulit kita sehati. Ini yang Tuhan berikan supaya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, supaya kita bisa memberkati orang-orang lain juga. Paulus mengingatkan mereka, sempurnakanlah sukacitaku. Bukan berarti Paulus gak bersukacita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tambahkan Mama Esther. Kalau dengan masalah sulit kita bermasalah, bersukacita kan? Tapi di dalam Tuhan aku bersukacita. Sukacita di hatiku. Gitu ya. Karena apa sukacita? Karena mengasihiku, dia rela mati karena dosaku, kan gitu ya. Karena kita mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib itu, karena kita mengingat bahwa dia sudah menyelamatkan kita, yang terbesar harta yang paling berharga sudah diterima. Itu yang membuat kita bersukacita, bukan karena kalau masalah ini selalu membuat kita berduka cita. Tapi kenapa ada sukacita? Karena Tuhan. Kami di sini 11 orang. Minggu ini 11. Tambah dari bayi 1. Mereka 3, saya dengan Karo 2, 5, tambah Rani dan Novi 7, anak-anak 4, 11. Ya, 11 orang. Ya. Jadi adakah kekuatan, adakah sukacita? Karena Tuhan ada sukacita. Yang memberangkatkan sekolah pagi-pagi itu 5, 4 anak sekolah, 1 ibu guru, kan gitu ya. Mempersiapkan semuanya ini.
Bapak Ibu punya anak. Kalau anak-anak sekarang sulit untuk bangun pagi, ya kan? Sulit sekali untuk bangun pagi. Kalau kita bikin lonceng, nggak bangun mereka kan? Bikin alarmnya, bikin lagu rohani, nggak bangun. Kalau nggak digoyang, bangun, baru mereka bangun. Jadi apakah itu akan membuat sukacita? Tetap ada sukacita. Oleh karena Tuhan mengantarkan orang-orang untuk datang ke tempat ini. Tuhan bawa orang-orang datang untuk ke rumahmu ini supaya mereka bisa dilayani. Kan gitu ya? Tuhan antarkan. Karena tak pergi lagi saya harus pada saat untuk beritakan Injil. Tiap hari mereka satu ribuan. Itu sukacita yang Tuhan tambahkan. Nah, jadi penuhkanlah sukacitaku, kata Paulus tadi. Sempurnakanlah sukacitaku dengan hal ini. Apa? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini yang diharapkan dari orang-orang yang mengasihi Tuhan, supaya kita ini sehati sepikir, sejiwa. Kalau sehati kita nggak akan berantem, banyak masalah, nggak akan berantem. Saya pernah diberkati dengan perkataan seorang ibu demikian. Gini katanya, banyak masalah kami, nggak masalah kurasa. Kurang untuk penghasilan kami, nggak masalah kurasa. Yang penting aku dengan suamiku bisa sehati. Iya kan? Bagaimana pasangan suami istri? Ada sehati kabarnya betul lah? Iya. Bisa sejawab ya? Ma pasangan ini pasangan lain, Ma? Kan bukan apa siapa yang jawab tadi ya? Enggak, bukan siapa yang jawab. Yang ada pasangannya. Kalau sehati dengan pasangan itu yang paling meriah. Ditambah lagi sehati dengan anak-anak di rumah. Kalau Tuhan percayakan anak-anak, itu yang paling meriah. Sukacita itu semakin melimpah. Letak sukacita itu bukan karena warisan. Letak sukacita itu bukan karena uang banyak. Ya, bukan karena uang banyak. Tapi letak sukacita itu karena Kristus, karena Tuhan. Bukan karena sertifikasi, bukan karena P3K, bukan karena pegawai itu. Bukan karena uang. Saya memang gak pernah punya uang banyak, tapi saya pernah berdoa supaya saya punya uang sekian. Gak banyak memang. Tuhan berikanlah aku uang sekian supaya aku bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan kasih. Senang hatiku, senang kali pun. Tapi ketika satu jiwa bertobat, ku tanya lagi hatiku, boleh tak hatiku ini? Ku rasakan mana kalau sukacita lebih besar, lebih meluap dia, melimpah dia ketika ada satu jiwa yang bertobat. Malaikat di surga pun beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorak. Hatiku ini bersorak-sorak. Jadi jiwa itu jauh lebih penting daripada uang. Sekalipun uang itu penting. Apapun yang kita lakukan kalau nggak ada uang nggak bisa juga. Tapi oleh karena kita ini dekat dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membukakan tingkat-tingkat langit. Jadi kalau kita lihat dari sini juga, penuhkanlah, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Kamu sudah dilayani kan gitu ya. Kamu sudah mendengar Injil. Kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang baru berikut? Kan gitu kata Paulus sudah terjadi kan? Gak sehati pula kalian. Kesempatan iblis masuk kalau gak sehati dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam semuanya itu kesempatan iblis untuk masuk ke sana. Makanya mari supaya sehati. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih. Bukan sehati sepikir untuk berantem. Karena ada dulu pengalaman orang berantem dengan suaminya, satu bolak ke lemari, satu lagi pemurah beras kita. Itu pengalaman juga. Sehati juga mereka ini sehati untuk berusaha. Dua, satu tujuan. Ya. Tujuan kita supaya nama Tuhan dimuliakan. Bagaimana supaya
supaya nama Tuhan dimuliakan. Ya, tidak selalu aman, selalu ada saja. Tapi bagaimana kita oleh karena sukacita yang Tuhan berikan itu alasan kita untuk bersukacita, itu dasar kita untuk tetap bermegah di dalam Tuhan. Ini dengan sukacita gue, begini pada setrik matahari ini hari ini keringut ayo gue. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Apa itu kepentingan diri sendiri? Mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ialah kita puji. Kalau kamu disanjung, sakit hati, meradang terus. Kalau disenggol, namanya kita pernah luka? Pernah kan luka? Pernah. Kalau disenggol luka lu sakit? Berarti belum sembuh. Iya kan? Saya luka ini, saya ingat ada di kaki saya ini, saya masih ingat tanggal 1 Juni tahun 1976. Itu kelahiran adik saya, Bapak Beno. Waktu dia lahir, rumah kami itu ada pohon pinang dulu. Lalu kemudian ada teman saya manjat pohon pinang ini, lalu ambil bunganya, bunga pinang. Lalu pisaunya itu jatuh dari atas, nancap di kaki saya, di sini, di permukaan kaki ini, di depannya, lengket di situ waktu itu. Dan ciningnya masih ada, bekasnya masih ada sampai hari ini. Tapi kalau dipukul-pukul pun sekarang ini nggak sakit lagi. Jadi kalau dulunya kamu disakiti, kenapa sampai hari ini serangan terus? Lengah malam kami, ya belum sembuh ini. Jadi dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dibutuhkan kerendahan hati supaya kita bisa sehati sepikir, supaya nama Tuhan boleh dimuliakan. Kita perlu kerendahan hati. Rendah hati atau rendah diri? Hah? Rendah hati bagaimana? Ini mendahulukan orang lain. Nggak harus dipuji, ya. Tapi melakukan sesuatu itu dengan segenap hati, dengan tidak bersungguh-sungguh, dengan sukacita. Benturan ada? Pasti ada. Namun tidak ada benturan. Namanya kita suami istri kan pasti benturan ya. Pasti senggolan loh. Pasti benturan. Kadang-kadang menyakitkan. Tapi jangan lihat yang menyakitkan dia gitu. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan membawa dia kepada. Inilah yang Tuhan berikan kepadamu untuk mengasihi dan untuk menghormati. Inilah teman pewaris kasih karunia. Inilah teman seperjuangan. Berdoa, gak berantem lagi. Malu musuh ya. Jadi seperti itu dia. Tidak mencari kepentingan diri sendiri. Di dalam aku disalahkan, di dalam aku disuruh-suruh, di dalam aku begini apa lagi. Kalau kita merasa diri tersakiti itu akan merusak diri kita. Tapi mari kita melihat apa yang Tuhan mau sampaikan. Tuhan mengingatkan kita, Paulus mengingatkan jemaat ini supaya mereka sehati sepikir, supaya mereka sampai ke sehati sepikir itu harus ada kerendahan hati. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita kepentingan siapa kita dulukan? Kepentingan Tuhan, kepentingan orang lain. Tergantung orang lainnya ya. Iya kan? Tergantung orang lainnya.
Kalau orang lain itu adalah orang yang kita dekat dengan kita, berarti bolehlah. Ya. Ini yang diingatkan oleh Paulus. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang lain lebih utama daripada sendiri. Ya, masuk begitu ya. Yang lain lebih utama. Kalau abdi negara, tugas negara mengutamakan tugas negara daripada pribadi, kepentingan diri sendiri. Makanya istri pun ditinggalkan demi kepentingan negara. Itu kan kalau tentara kan begitu ya. Kalau berperang, panggilan, komandan sudah panggil, anak buah prajurit harus berangkat. Istri pun ditinggalkan, anak bayi pun ditinggalkan, mengandung istri ditinggalkan. Itu kalau panggilan negara. Panggilan surga mana lebih hebat saudara? Hah? Awalnya aku, tapi anakku tidak dengar. Apa begitu memang? Cuti dulu. Negara ini lebih baik kali kan gitu ya. Jadi mari kita belajar untuk ini, supaya kita mengerti bahwa bagaimana kita ini supaya tetap bisa sehati. Sahabat jemaat dari sehati sepikir tadi ini perlu kerendahan hati supaya nggak berantem. Mungkin pendapat yang satu begini, pendapat yang satu begini. Dibutuhkan kerendahan hati. Sekalipun nanti mungkin pendapatnya itu yang didengarkan, walaupun nanti itu poting ya, bukan potung. Ya, itu nanti itu mungkin bukan pendapat kita yang diterima. Kita harus dengan kerendahan hati kita itu enjoy, kan begitu ya. Karena kita banyak. Di tengah-tengah keluarga semua masa apa kita ini? Kalau sempat 5 anak kita, semua saudara anak mau diikuti gimana? Coba masak. Semua, aku nggak mau tempe goreng, kata aku nggak mau tempe bacem, aku maunya tempe ini disemur. Yang satu mau tempe goreng, satu mau bacem, mau satu semur. Gimana kan bro? Bukan duit. Tentukan pilihan. Pemimpin harus menentukan pilihan. Ini yang mama buat. Semua yang mama buat itu enak semuanya, karena mama memasaknya dengan cinta kasih kepada kalian. Dengan penuh dengan cinta, berikan triknya kepada mereka. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun pendapat ini nggak diterima, nggak apa-apa. Ini artinya legowo hati kita ini. Ini artinya kita ini saat disepikir mau merendahkan diri. Ya, Indonesia buat Bandung ya, apa itu di situ? Pengurusnya begini, mereka lagi aku pilih dulu. Kalau kalian mau rusak, cuma bisa seperti itu. Jadi mari kita belajar kerendahan hati ini, supaya kita sehati sepikir mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apa yang sudah ada ini, kalau memang perlu dibaharui, bisa duduk kembali, bisa dibicarakan kembali. Ini artinya sehati sepikir supaya pekerjaan ini berjalan dengan baik. Bagaimana supaya inilah yang dikatakan oleh Paulus dalam penjara. Mereka nggak sehati sepikir, sekalipun mereka berkemurahan, tapi sangat etika mereka itu, pergaulan mereka, kehidupan mereka itu tidak begitu baik. Bahkan kalau kita lihat di sana adalah pengurusnya, pemimpinnya yang nggak sehati. Ini yang lebih parah. Makanya Paulus katakan, sempurnakanlah sukacitaku. Sudah yang bersukacita Paulus itu kan enggak, oleh karena iman mereka, oleh karena kemurahan mereka, kan kursi mereka ya. Kalau kita lihat ayat pertama ini, pasal pertama, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil,
mulai dari hari pertama sampai sekarang. Mereka dipuji kok oleh Paulus itu, tapi sempurnakanlah sukacitamu. Kau mencari mencobai. Sudah cantiknya, harganya pun mahal, lumayan, branded. Tapi kalau kamu setrika kan lebih baik lagi. Dengan baik. Kan kalau ada baju-baju ibu-ibu ini kan baju renda namanya itu kan. Tapi kalau itu dikasih pita, dikasih apa namanya yang gila-gila itu, payet-payet, nilainya lebih mahal ya. Jadi nilainya lebih mahal, lebih berharga, lebih berharga. Sudah diselamatkan kita. Tapi kalau kita sudah sehati, kita sehati sepikir, kita sudah diselamatkan, kita sudah bertobat, kita sudah beroleh kasih karunia pengampunan dosa, sudah diberikan kepada kita. Tapi kalau sehati melakukan pekerjaan Tuhan ini, alangkah sukacita itu semakin melimpah dalam hidup kita. Ya, kita berterima kasih. Yang berbagai akan kelodai banyak makan kita, man saja nilai berkapaya aku. Susah ya, sehati itu. Iya. Ada saudara kita yang kesusahan, mari kita melayat, mari kita ini. Begini cakri. Ini banyak ya. Ini ya gini. Maaf gitu ya. Dan mari kita belajar untuk itu. Apakah kalau kita tidak punya hubungan darah dengan orang itu? Tuhan pemateri kamu tidak mau. Tuhanku, karena aku hamba Tuhan pendetamu. Tuhan isi, Mama Joseph, kau pas beromong rumah, misalnya. Tapi kan sampai kita datang ke rumahnya setelah itu. Sakit kali mereka Tuhan lain. Contoh saya pun ini. Tidak ada hati kita untuk mengasihi saudara kita. Sepisa hati kita begini. Ya, ini mari kita merenungkan akan hal ini. Karena kepentingan kita, kepentingan kita adalah supaya menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Sibuk aku ya. Saya kalau kita buat acara di sini, ada pernikahan, ada apalagi ada penhabisan hamba Tuhan, ada banyak saudara-saudara kita yang datang dari tempat ini ke tempat ini, dari gereja-gereja GKMI yang lain. Mereka mengutus para majelis dan juga jemaat mereka untuk datang ke tempat ini. Iya, ikut mendukung, ikut berdoa, ikut berpartisipasi. Apakah kita juga bisa, bukan balik-balikan, bukan membalas jasa, tidak, tapi bagaimana dengan kita? Iya, jadi ini mari kita belajar untuk itu, supaya kita mikir juga begitu ya. Kesehatian kita itu di mana? Dan ada misalnya kematian keluarga kita, bukan kita yang tinggi, kok udah pulang aja kita. Coba ya, itu memang yang terjadi sering. Bukan kita kok, biar aja mereka gitu. Nilai kasih hari ini semakin mudah, semakin menipis. Tapi kita sudah memiliki kasih Allah, kasih yang kekal, kasih yang kasih yang tanpa batas, kasih yang tidak terkalahkan dengan apapun. Itulah kasih yang sudah kita terima, dan ini harus dipancarkan. Memang situasi kita hari ini menuntut ini, sulit kehilangan kasih. Kesibukan kita, ekonomi kita, semuanya itu membuat kita ini sudah kehilangan semuanya.
Ini dia yang harus kita pikirkan. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi kepentingan orang lain juga ya harus kita pikirkan. Kalau punya kepentingan orang lain juga, kita perlu pikirkan mereka, perhatikan mereka. Kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perasaan itu perasaan apa sekarang ini? Perasaan kain, perasaan burung kain, perasaan perkenak. Iya, itu ya, baper. Kata istilah orang zaman hari ini, baper. Ya, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Seperti apa rupanya perasaan dan pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus? Ayat 6 kita lihat. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kristus itu tempatnya di surga, rumahnya di surga, Bapaknya Bapa segala Bapa, Raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi. Tapi dia datang ke dalam dunia. Jadi apa? Jadi apa dia? Jadi manusia, lahir di istana raja, lahir di kandang domba yang bau. Ya. Ini yang Paulus ingatkan kepada kita juga, supaya kita ini memiliki perasaan dan pikiran yang sama seperti Kristus Yesus. Karena Kristus itu sudah diterima, benihnya itu sudah ada dalam kita, kecuali kalau belum ada. Kalau sudah ada, dia akan keluar aura, keluar itu. Kalau bedak pun kita pakai keluar auranya. Makanan yang bergizi, misalnya sering orang makan buah, kulitnya itu kelihatan, kulitnya bersih. Seperti itu dia akan keluar. Masa ketika kita terima Tuhan Yesus, benih ilahi diberikan kepada kita, yang muncul benih apa? Rawa-rawa tadi ada dulu. Mari kita belum mati di situ. Tuhan memberikan kepada kita benih ilahi, memberikan kepadamu roh yang baru, hati yang baru. Kuangkat daripadamu hati yang keras, kuberikan hati yang baru. Itu kata Tuhan. Kenapa yang keras seperti situ? Kristus datang dari surga, merendahkan dirinya serendah-rendahnya, mati di kayu salib. Kematian di kayu salib itu kematian yang paling hina, tapi dia tahankan untuk itu. Lahir di kandang domba, mengambil rupa seorang hamba, tidak dipertahankannya. Coba kalau dia bertahan, kita semua akan neraka. Tapi oleh karena kasihnya kepada kita, dia tidak bertahan di surga. Dia turun ke dalam dunia ini, menjadi manusia, tempat yang paling hina, supaya yang sehina apapun orang itulah yang datang kepada Tuhan. Ini yang harus dilakukan. Dia merendahkan dirinya menjadi seorang hamba, sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Yesus turun ke dalam dunia sama dengan manusia. Dia dihina, dicaci maki. Dia itu menjadi manusia, anak tukang kayu. Justru itu tukang kayu. Dia nggak lahir di istana raja. Dia tidak diangkat oleh seorang pedagang ataupun orang kaya, tidak.
Tapi dia lahir di tengah-tengah keluarga yang miskin. Maria dan Yusuf itu pekerjaannya tukang kayu. Yesus dibesarkan di sana dan punya adik-adik, menolong adik-adiknya juga. Dia rela untuk tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama diberikan kepadanya. Allah mengaruniakan, Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus itu merendahkan diri. Dampaknya apa? Semua lidah mengaku, semua lutut bertelur, Yesus itu adalah Tuhan. Satu saat semua orang mengaku Yesus adalah Tuhan. Dia ditinggikan, dia dimuliakan, dia raja di atas segala raja. Tapi itu dilakukannya, dia dapat semuanya itu. Kemuliaan itu diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, karena dia rela merendahkan diri. Orang yang rela merendahkan dirinya, Tuhan yang mengangkat dia. Tapi kalau orang mau meninggikan dirinya selalu, Tuhan akan merendahkan dirinya. Jangan merasa diri kita paling hebat. Jangan diri kita yang paling kita anggap paling the best. Kalau bukan kita nggak bisa terjadi. Itu adalah pikiran manusia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita mengalami kesehatan sepikir, rahasianya di sana adalah sama-sama kita saling merendah. Kerendahan hati itu harus ada, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah jemaat, baik di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita, di instansi di mana kita bekerja. Kalau kita siap merendahkan diri, bukan merendahkan diri, tapi kita memiliki kerendahan hati, legowo, artinya mendahulukan orang lain tanpa kita ini mau diangkat-angkat, enggak. Tapi itu orang akan meninggikan, Tuhan akan meninggikan kita. Kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi kita. Saya dulu waktu mengajar, kami sama-sama guru agama di situ. Saya guru agama Kristen dan saudara saya, saudara sepupu, sama-sama guru agama. Sama-sama mengajarkan tentang surga, mengajarkan tentang neraka, mengajarkan tentang Alkitab kami masing-masing, kitab kami masing-masing. Tapi saya melihat di sana beda. Karena saya lihat guru yang satu ini samanya dengan guru yang lain. Mau mereka cakap kotor, mau mereka yang cakap yang nggak membangun dan semuanya itu. Bahkan saya lihat waktu itu bahwa bapak itu membawa skripsi banyak. Pak, punya siapa? Bapak kuliah lagi, saya bilang enggak Bu, tugas saya memang ini. Saya memang mengerjakan skripsi, orang menjual skripsi. Jadi kalau seperti itu, dan sekolah bercakap apa saja, tapi ketika saya hadir di situ, ketika mereka itu cakap kotor atau cakap yang lain, mereka langsung bisik-bisik, ibu udah datang, katanya. Berarti kita itu punya nilai. Artinya di sana bahwa kalau kita tidak sama dengan mereka, kumpulan orang benar itu tidak akan tahan dalam kumpulan orang fasik, dan orang fasik itu juga tidak akan tahan dalam kumpulan orang benar. Kalau orang tak bertobat, saya pernah bilang sama seseorang, kalau kamu tak bertobat datang ke tempat ini, kalau kamu tak bertobat, pasti satu saat kamu akan keluar dari tempat ini. Saya pernah bilang kepada orang begitu. Bolehkah kami berjemaah di sini? Saya bilang, pintu itu terbuka untuk orang-orang berdosa, untuk orang-orang bermasalah. Tapi kalau kamu sering mendengar firman Tuhan, kamu mendengarkan firman Tuhan di tempat ini, kamu bisa tak tahan nanti, saya bilang. Karena dosa itu akan ditunjukkan terus. Kamu nanti akan keluar, saya bilang. Memang pernah saya bilang begitu. Bukan dikeluarkan ya, bukan dikeluarkan. Tapi mereka tidak tahan. Ya, kalau begitu kamu boleh keluar. Ketika Injil diberitakan kepada saudara, saudara nggak tahan. Iya, aku itu membuat dia nggak bisa, dia gimana mau dibuat? Tapi Injil harus diberitakan kepada
Jadi kalau matahari orang itu gimana mau dibuat? Lalat pengen buat dosa. Saya bilang itu. Ibu asal ngajar tentang dosa lalat ini. Lawan lalat tentang dosa. Dia kan kasih karunia. Kalian ada Tuhan kamu dengan kami. Bukan lalat dosa. Tapi yang tidak KIP dosa lalat sebegini. Yang negatif selalu didengarnya. Kan banyak orang seperti itu ya. Baik pun kita, yang jelek kita seperti itu. Ini orang yang bertobat ini. Lalat melihat yang jelek kita. Iya. Tapi kalau kita mengasihi orang itu, kalau kita mengasihi itu, kita akan mengingat kasihnya. Saya belajar seperti itu. Saya melihat bagaimana baiknya orang itu. Ada banyak kebaikan yang dia buat. Makanya saya nggak tahan, nggak cakapan. Saya nggak tahan, nggak bisa membenci orang. Saya nggak pernah benci sama orang. Sekalipun saya nggak bisa memang. Saya nggak bisa membenci orang. Saya nggak bisa kalau orang lain itu berbuat salah kepada saya nggak bisa benci orang itu. Lebih bagus saya menangisi dia. Itu yang memang terjadi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kerendahan hati ini sangat dipentingkan. Jemaat Filipi itu diingatkan oleh Paulus dalam penjara loh, berjuang untuk mereka. Tapi mereka berbalik, mereka berantak, mereka tidak sekap, mereka tidak sehati. Tapi inilah supaya penuhlah sempurnalah sukacitaku. Hendaklah kamu sehati sepikir. Sukacita Paulus, sukacita hamba Tuhan, sukacita kita. Kalau kita itu sehati sepikir, itu jauh lebih baik daripada kita memberi banyak persembahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sehati mengerjakan pekerjaan Tuhan, sehati mendukung pekerjaan Tuhan, sehati mendoakan. Sekalipun ya saya ingat tadi kalau Mama Tika berbicara tadi, saya cuma panen dari situ. Saya ingat waktu itu nodong Tika, saya nyanyi. Saya ingat kali itu waktu kami melayani, waktu Pak Tengah masih ada, nyanyi gini, Ibas Doni Indah Teman, gitu ya. Itu adalah yang dulu apa katanya? Anak-anak Brenda Gula Buena katanya. Makanya di depan loh. Nabi Brenda aku pe anak-anak dengan Molinda berarti mereka dulu sudah menabur di kampungnya. Injil sudah tabur di sana. Saya tinggal panen menuai. Tapi yang tinggal panen bagi gua ke kampung. Ada butuh apa kita panen gua? Ada yang panen gua? Patrik majik. Tentu ada yang menabur, ada yang menuai. Kalau Raja Bermi menabur, tidak berlatih. Kadang-kadang kan piok kan lebih curang. Kadang turah bukan piok. Tapi inilah yang dikerjakan. Tapi kalau kita melakukan dengan kerendahan, hati sepikir sejiwa untuk mengerjakan ini, Tuhan dipermuliakan. Bukan saya, tapi Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu saudara-saudari, harapan Paulus, harapan Tuhan, harapan kita semua, supaya kita sehari sepikir melakukan pekerjaan Tuhan, supaya sempurna sukacita kita ini. Sudah ada yang sukacita kan? Tapi belum sempurna? Ya, supaya sempurna sukacita ini, mari kita sehari sepikir, mari kita menjalankan ini, mari melakukan pekerjaan Tuhan. Karena supaya Tuhan itu kita lihat. Kalau kita lihat kelemahan kita, tapi lantaran kita terima. Gantung lalap, semua yang lain sudah terima. Kami ini bagaimana ini, begini dan begini. Tuhan akan menggantikan dengan yang lain. Percayalah itu. Kalau Tuhan tutup pintu yang lain, pasti Tuhan buka pintu yang lain. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, nggak mungkin nggak diperhatikan Tuhan, nggak mungkin diperhatikan Tuhan. Tuhan akan buka tingkat-tingkat yang lain. Kalau minggu yang lalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dulu saya janji sama Tuhan, kalau pegawai negeri aku, setengah gaji akan kuberikan kepada Tuhan. Terakhir ini sudah pensiun saya ini, Tuhan kembali mengingatkan saya. Kalau menjadi pegawai negeri engkau, nggak bisa kasih setengah gajimu untuk pekerjaan Tuhan. Ngerana ke Tuhan dahaya. Ini kalau kita mendengar suara Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan terus berbicara menghiburkan kita dan menguatkan kita. Apakah kita kekurangan? Tidak. Apakah saya kekurangan? Tidak pernah saya kekurangan. Tapi Tuhan berikan semuanya. Nggak pernah mikir banyak kenapa rupanya. Kalau bukan itu kata Tuhan, saya malas berjuang. Dulu mana hari ini kan
baru lah punya melamar ya, cuman kirim udah selesai. Kalau saya terus gini loh, 1 lemari berkas. Letak sukacita kita ini kepada Tuhan, bukan kepada situasi kita yang ada, supaya kita bisa bekerja dengan leluasa, supaya kita bisa melayani dengan sukacita, supaya hidup kita juga melimpah sukacita dalam hidup kita ini. Capek hidup, pasti capek. Karena kalau hidup berarti bekerja dan memberi uang, bukan hanya bekerja ya, menghasilkan maksudnya kan? Iya, berjuang harus betul berjuang. Apa sih yang gak capek hari ini? Guru gak capek? Saya dari guru honor pagi-pagi sampai sore mengajar. Dan jam 8 sudah mulai mengajar sampai jam 12.45 istirahat sebentar, 110 mengajar lagi di SMA Negeri Kuala. Gaji saya 21.000, 24.000 waktu itu. Itu pun 3 bulan sekali. Anak-anak setahun di 1 semester nggak gajian. Memang lagi aku honor negeri, memang gitu dulu sekolah negeri. Kan gitu ya, memang begitu. Kalau swasta itu sekali berkecil dan dia udah dapat diberikan. Tapi kalau di negeri, saya sering kali nggak gajian. Ini yang harus saya lakukan, ini yang apa? Tapi bagaimana supaya tujuan saya mengerti untuk apa saya di sana, supaya jiwa-jiwa bisa diselamatkan. Ya, saya mengerti tujuan hidup saya. Kalau Bapak Ibu saudara tahu untuk apa saudara diselamatkan oleh Tuhan, sukacita kita akan melimpah lewat semua yang Tuhan percayakan bagi kita. Paulus mengharapkan cuma ini, supaya sehati, sepikir, sejiwa dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kalau kita sama-sama bersehati, sepikir mengerjakan semuanya ini, kita tetap akan bersukacita. Kita akan menjadi gereja yang bisa tetap menjadi gereja yang misioner. Kalau kita pikirkan bagaimana supaya kerja menjadi berkat, ya bersyukur sampai hari ini. Saya bersyukur untuk Bapak dan Ibu. Pelayanan ini tidak pernah terkendala oleh karena uang. Sampai hari ini, sekalipun jumlah kita sedikit, kita nggak kaya, tidak ada yang yang kaya. Tapi Tuhan cukupkan. Seluruh kebutuhan gereja ini Tuhan cukupkan. Sekalipun memang belum bisa diganti kan gitu ya. Tapi saya percaya satu saat akan bisa diganti. Semuanya Tuhan akan berikan. Sekalipun ya, gereja orang sudah cantik semua, ada waktunya. Ya, semua ada waktunya. Tapi mari kita belajar supaya kita sehati, supaya kita sejiwa memikirkan pekerjaan Tuhan. Inilah yang paling bersukacita dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini menjelang siang, oleh karena kasih Tuhan yang terus menyertai kami. Tuhan, sebagaimana Paulus berkata kepada jemaat Filipi itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan sehati, sepikir, sejiwa. Itu yang Paulus harapkan. Hari ini Tuhan kembali Kau berbicara lewat firman-Mu ini, supaya sukacita itu melimpah pada orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang melayani kami, orang-orang yang memberitakan Injil, supaya kami sehati sepikir berjuang untuk berita Injil. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk semuanya, supaya kami ini seperti bencana tanah liat itu. Biarlah Tuhan yang membentuk kami. Biarlah kami tidak memberontak dengan penjunan Tuhan. Biarlah kami tidak memberontak dengan jiwa kami. Oleh karena sukacita yang terbesar itu sudah Tuhan berikan, keselamatan Tuhan sudah berikan. Tuhan, Kau menginginkan kami supaya kami bekerja dan menghasilkan buah. Itulah tujuan kami hidup di bumi ini, bekerja menghasilkan buah, supaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami boleh melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.